Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Muhammad Abdullah bin Syahab. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya daripada penjelasan makharijil huruf, tempat keluarnya huruf di dalam ilmu tajwid. Sebelum kita masuk ke dalam pembagian makharijil huruf, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi daripada makharijil huruf. Makharij atau makhraj, definisi di dalam ilmu tajwid adalah al-makan alladhi yanqati'u fihi sautul harf, tempat yang dimana berhentinya atau terpotongnya suatu huruf. Suara huruf itu berhenti di tempat tersebut, maka tempat tersebutlah dibilang makharij huruf. Atau di definisi yang lain ulama mengatakan al-mawdi'u alladhi yansha'u minhul harf, suatu tempat yang di dalamnya timbul suatu huruf. Contohnya adalah sebagaimana kita pada saat mengucapkan huruf ba. Pada saat mengucapkan huruf ba, cara mudah agar kita tahu di mana makhraj tersebut, maka sukunkanlah huruf tersebut dan mulailah dengan kalimat a. Di dalam kalimat ba maka ab. Stopnya huruf atau terpotongnya huruf itu berada di huruf ba, ab. Nah, berarti tempat keluar huruf ba adalah dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Contoh yang lain adalah an. Pada saat kita ingin tahu di mana sih makhraj huruf nun, maka caranya sangatlah mudah. Cukup bagimu untuk mengucapkan huruf nun dengan nun yang sukun dan dimulai dengan a. Contohnya adalah an. Pada saat kita mengucapkan huruf nun, di mana sih huruf tersebut stop atau anggota daripada mulut, dalam mulut kita lidah itu stop di mana, terputus di mana? Wah, terputusnya di atas daripada gigi, di gusi tersebut dan di lidah ujung. Maka berarti tempat atau makhraj huruf nun adalah di atas gigi atau gusi yang di belakang dan juga di ujung lidah. Maka dibilang makhraj adalah al-makan alladhi yanqati'u fiha sautul harf atau al-mawdi' alladhi yansha'u minhal harf. Adapun penjelasan tentang makharijil huruf, tempat keluarnya huruf ini ada berapa? Ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda di dalam penjelasan makharijil huruf. Ada yang mengatakan makhraj huruf ada 17. Ada yang mengatakan makhraj huruf itu ada 16. Ada juga yang mengatakan makhraj huruf ada 14. Tapi di sini yang paling madhab atau madhabil muhakkikin, yang paling madhab yang mu'tamad, yang banyak diambil oleh ulama ahli tajwid adalah makhraj huruf yang 17. Ini adalah madhab atau pengambilan daripada ulama yang muhakkik atau ulama yang berpegang teguh dengan pendapat tersebut. Di antara yang berpegang teguh dengan pendapat tersebut adalah Khalil bin Ahmad, yang disepakati oleh al-Imam al-Jazari di dalam manzumatnya yang berbunyi makharijil hurufi 17 alalladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf, beliau di dalam manzumatnya, di dalam nazamnya berkata makhraj huruf itu ada 17. Yang mana itu makhraj alalladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Yang mana itu makhraj telah diuji dan dikaji oleh para ulama-ulama yang memang memiliki keahlian di dalam ilmu tajwid. Adapun ada ulama pun yang mengatakan makhraj huruf itu ada 16 makhraj. Di antara yang mengatakan makhraj huruf 16 adalah pendapat ahlu Basrah, penduduk Basrah. Di antaranya di dalamnya ada Imam Sibawayh yang mengatakan makhraj huruf ada 16. Yang mana ini pendapat disepakati oleh al-Imam Syatibi. Kok bisa? Kan yang awalnya 17, kok bisa ada ulama yang mengatakan 16? Apa yang dikurangi? Ulama yang mengatakan 16, yang dikurangi adalah huruf mad. Huruf mad. Alif, waw, ya. Mereka mengurangi huruf-huruf tersebut, maka dari sinilah makhraj huruf atau makhraj jauf, Karena kan makhraj jauf adalah makhraj tempat keluarnya huruf mad. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Nah, ini pendapat ulama yang mengatakan 16, mereka tidak memasukkan huruf mad di dalam makhraj. Adapun ulama yang mengatakan makhraj huruf ada 14, ini adalah pendapat daripada di antara Imam Al-Farra. Kenapa bisa 14?
kan awalnya 17 dikurangi lagi 16. Sekarang ada yang mengatakan 14. Apa yang dikurangi? Maka Imam Al-Farra beserta pengikutnya yang memberikan pendapat makharijul huruf ada 14, mereka mengurangi atau mereka menjadikan huruf nun, huruf lam, dan huruf ra. Karena nun, lam, dan ra makhrajnya itu sangatlah dekat. Ya. Kalau kita mengucapkan huruf an, al, dan ar, itu makhrajnya sangatlah dekat. Maka ulama yang memiliki pendapat makhraj huruf ada 14, mereka berpendapat nun, lam, dan ra itu satu makhraj. Pembagian makhraj menurut para ulama ahli tajwid, makhraj terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah makhraj asliyah atau makhraj ammah. Yang kedua adalah makhraj daripada makhraj al-far'iyah. Adapun makhraj asliyah atau makhraj ammah yang pertama, ulama yang memiliki pendapat bahwasanya makharijul huruf 17 ada 17, mereka menjadikan makharij ammah ada 5 bagian. Yang pertama adalah al-jawf. Yang kedua adalah al-halq. Yang ketiga adalah al-lisan. Yang keempat adalah asy-syafatain, dan yang kelima adalah al-khayshum. Kita ulang kembali. Yang pertama adalah al-jawf, yang kedua adalah al-halq, yang ketiga adalah al-lisan, yang keempat asy-syafatain, yang kelima adalah al-khayshum. Ulama yang memiliki pendapat bahwasanya makharijul huruf 17, maka makharij ammah ar-ra'isiyah atau makharij al-asliyah itu ada 5. Adapun makharijul far'iyah, ulama memiliki berbeda pendapat di dalam ilmu qiraat. Adapun di qiraat kita untuk makharijul far'iyah hanya ada beberapa doang. Di antara yang disebutkan bahwasanya makharijul far'iyah yang pertama adalah alif al-mumalah. Ya, alif al-mumalah. Alif yang seharusnya kita baca a atau ra. Ya, seperti contoh di dalam qiraah Hafs an Asim, bismillahi majreha. Padahal kan tulisannya majroha, tapi dibaca bismillahi majreha. Itu namanya apa? Alif al-mumalah, atau bisa disering dibahas al-imalah. Yang kedua makharijul huruf yang far'iyah adalah lamul mufakhamah, lam yang tebal, dan ini ada di dalam qiraah kita Hafs an Asim, seperti pada saat kita membaca Abdullahi, Allah, lamnya yang pada saat kalimat Allah itu tebal. Adapun di qiraat yang lain bukan hanya tebal pada saat lafzul jalalah, bahkan pada saat lam yang lain pun kadang mereka tebalkan. Ya, alladzina yuqimuna as-salata, ada yang membaca dengan as-salah, padahal kalau kita kan Hafs an Asim as-salah. Itu namanya lam al-mufakhamah, tapi di dalam Hafs an Asim cukup di lafzul jalalah. Yang ketiga adalah hamzah al-musahhalah. Itu makharijul huruf yang far'iyah. Hamzah musahhalah ini contohnya apa di dalam qiraat kita? Cuma satu. A'jami wa arabi. Pada saat kalimat a'jami itu ada hamzah al-musahhalah. Yang keempat adalah shad musyammah, shad yang diismam. Ya. Apa itu? Contohnya adalah di dalam kalimat sirat. Ya, di kalimat sirat. Adapun di dalam qiraah kita, al-ismam hanya berada di dalam satu kalimat di surah Yusuf. Ya, la ta'manna. Apa itu? Yang seharusnya diharokatnya fathah, tapi bibir kita pada saat mengucapkannya itu seakan-akan mengucapkan dhamma. Tapi tetap harus di garis bawahi, huruf yang kita ucapkan tetap la ta'manna, tapi bibir kita aja yang bisa dibilang monyong gitu. La ta'manna. Ya, itu namanya al-ismam. Adapun di qiraah lain ada banyak, seperti Imam Syatibi mengatakan di dalam syairnya, di dalam nazamnya, wa malik yaumiddini rawihi nasirun wa indas sirati was-sirati liqumbulah. Seperti Imam Kumbul dan lain-lain, mereka membaca as-sirat bukan as-sirat pakai shad, tapi az-zirat ada as-sirat. Ya, itu namanya huruf makharij al-far'iyah juga. Yang terakhir adalah al-kasrah al-musyammah saut dhammah. Ya, kasrah yang diismam dia harokatnya kasrah. Ya, harokatnya kasrah, tapi dibaca dengan ismam seakan-akan itu suara dhammah.
Contoh di qiraah lain, di qiraah kita tidak ada, di qiraah Hafs an Asim tidak ada ini. Contohnya seperti apa? Waqila, kalau kita kan membacanya waqila, seperti surah waqila man raq. Nah, tapi kalau mereka bukan membaca waqila tapi di ismam, seakan-akan qaf yang aslinya kasrah, seakan-akan itu ada dhammahnya. Waqila, ya, hampir mirip seperti itu. Makharijul huruf yang amma atau yang asliyah memiliki 5 bagian. Yang pertama adalah al-jawf. Jawf memiliki 1 makhraj. Yang kedua adalah al-halak. Halak memiliki 3 makhraj. Yang ketiga adalah al-lisan. Lisan memiliki 10 makhraj. Yang keempat adalah asy-syafatain. Syafatain memiliki 2 makhraj. Dan yang terakhir adalah al-khayshum memiliki 1 makhraj. Di kesempatan ini kita akan menjelaskan daripada makhraj yang keluar daripada al-lisan dan al-jawf. Pertama kita akan jelaskan tentang al-jawf. Apa itu al-jawf? Sebelum kita masuk ke dalam makhrajnya dan huruf-hurufnya, kita harus mengetahui dulu apa arti jawf. Jawf, ulama mengatakan al-jawf adalah khala'ul jawf minal fam wal halak. Ada juga ulama yang mendefinisikan makharijul huruf yang jawf adalah al-faraghul hawa al-mawjud dakhilil fam wal halak, yang artinya adalah tidak adanya hawa yang keluar dari mulut ataupun dari kerongkongan pada saat mengucapkan huruf-huruf ini. Adapun hurufnya itu adalah disebut sama ulama huruful hawaiyah atau huruf mad, yang mana huruf jawf ada 3. Yang pertama alif yang sebelumnya berupanya berharokat fathah, waw yang berupa waw yang sukun dan sebelumnya berharokat dhamma seperti kalimat nuhiha, dan yang terakhir adalah ya yang sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Makhraj yang keluar dari lisan ada 10 bagian yang keluar dari lisan. Yang pertama adalah aqsal lisan, adalah yang keluar daripada aqsa, paling belakangnya lisan, yaitu adalah huruf qaf. Dalilnya apa di dalam kitab Jazari? Wal qafu aqsal lisani fauq, ya, yang paling atas. Agak bawahnya sedikit adalah apa? Adnal lisan, yang di bawahnya itu adalah huruf kaf, ya, ak. Coba kita ucapkan pada saat mengucapkan ak itu agak di atas, dan pada saat mengucapkan huruf kaf ak di bawahnya sedikit. Maka Imam Al-Jazari mengatakan tsummal kafu asfalu. Makhraj huruf yang ketiga di dalam lisan yaitu adalah wastul lisan, tengah-tengah lisan. Apa itu tengah-tengah lisan? Keluar dari huruf tersebut adalah jim, shin, dan ya. Dalilnya apa? Wal wastu fajimu shinu ya. Dan ini semua dalil di dalam kitab Imam Al-Jazari berkesinambungan antara satu bait ke bait yang lainnya. Makhraj huruf yang selanjutnya yang keluar dari lisan adalah hafatul lisan. Hafatul lisan keluar dari huruf tersebut adalah dot. Ya, bagaimana caranya? Cukup engkau sukunkan dot tersebut, dan lihat pada saat mengucapkan huruf dot bisa memakai lidah yang kanan yang ke hafahnya, ke gigi yang kanan, atau bisa juga hafatul lisan ke gigi bagian kiri, ataupun dua-duanya itu bebas. Dalilnya apa? Wadadu min hafatihi idwalaya ladrasa min aisara au yumnaha, ya, bebas mau kena. Terus selanjutnya adalah yang hafatul lisan tapi agak di bawah daripada makharij dot, itu adalah apa? Huruf lam, ya, di bawah dot sedikit, ad, di bawahnya al. Apa dalilnya? Wallamu adnaha limuntahaha, itu dalil daripada huruf lam. Di bawah huruf lam ada makhraj juga, di bawah huruf lam sedikit, itu adalah ujung lidah, taraful lisan, ya. Taraful lisan di bawah makhraj sedikit, makhraj lam sedikit, itu apa? Huruf nun. Apa dalilnya? Wan nunu min tarafihi tahtuj'alu, ya. Wan nunu min tarafihi tahtuj'alu. Huruf nun jadikanlah di bawah sedikit daripada huruf lam. Di bawahnya lagi ada makhraj huruf lagi. Itu apa? Huruf zalaqiyah, ya, di huruf zalaqiyah ini adalah huruf ra. Jadi semua yang keluar dari taraful lisan itu dinamakan oleh ulama adalah huruf zalaqiyah. Apa saja hurufnya? Huruf lam, huruf nun, dan huruf ra, ya.
Itu namanya huruf zalaqiyah. Nah, yang di bawah makhraj huruf nun adalah huruf ra. Apa dalilnya? Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Setelah daripada taraful lisan, ya, ada lagi taraful lisan ujung lidah, tapi ke atas gigi kelinci bagian atas, gigi yang dua ini ats-tsanaya. Ya. Huruf apa itu? Itu adalah huruf daripada di dalilnya adalah watta'u waddalu wa ta minhum wa min ulya ats-tsanaya. Huruf ta, huruf dal, dan huruf ta itu keluarnya dari lidah yang ujung, lidah ujung di sini, dan sedikit dan di atas gigi kelinci yang atas nih, yang dua di sini di atasnya. Ya, itu namanya huruf an-nita'iyah. Selanjutnya di makhraj huruf yang lisan yang selanjutnya yang ke-9 ada taraful lisan, ya, ujung lidah, dan ujung lidah tersebut ke antara gigi kelinci bagian atas dan gigi kelinci bagian bawah. Itu namanya hurufnya huruf asaliyah. Apa saja yang keluar dari huruf tersebut? Ada huruf shad, ada huruf sin, dan juga ada huruf zai. Apa dalilnya? Was-safiru mustakin minhu wa min fawqis tsanaya suflah. Ya, ini shad, sin, dan zai juga itu disebutkan dengan nama huruf as-safir. Maka disebutkan di dalam syair tersebut was-safiru mustakin minhu wa min fawqis tsanaya suflah. Dan yang terakhir, makhraj huruf yang keluar dari lisan adalah tarful lisan, ujung lidah yang menyentuh gigi kelinci bagian atas, tapi yang ujungnya. Kalau tadi gigi kelinci yang atas doang, tapi ini ujung lidah menyentuh gigi kelinci yang bawahnya sini. Ya, gigi kelinci yang atas disentuh. Huruf apa yang keluar di situ? Adalah huruf al-lathawiyah. Apa saja huruf tersebut? Dha, tha, dan zal. Ya. Dalilnya apa di dalam kitab Al-Jazari? Wadh-dha'u wadh-dhalu wa tha lil 'ulya min tarafayhima. Inilah makhraj huruf yang keluar dari lisan. Ada 10, kita ulang kembali. Yang pertama aqsal lisan, selanjutnya adalah adnal lisan, yang ketiga adalah wastul lisan, yang keempat adalah hafatul lisan, yang keempat adalah adna ihda hafatay lisan, yang selanjutnya adalah tarful lisan tapi di bawah makhraj lam sedikit, selanjutnya lagi adalah tarful lisan di bawah makhraj nun sedikit, ya. Selanjutnya adalah tarful lisan, ya, yang ujung lidahnya itu ke atas gigi kelinci bagian atas, gigi yang atasnya. Yang ke-9 tarful lisan tapi ujung lidahnya tersebut berada di antara gigi kelinci yang atas dan gigi kelinci yang bawah. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah tarful lisan, ujung lidah yang menyentuh ujung gigi kelinci yang atas tapi agak keluar sedikit. Inilah penjelasan daripada makharijil huruf, dari definisinya, pembagian makhraj huruf, dan juga perbedaan pendapat ulama yang mengatakan makhraj huruf ada berapa, yang satu mengatakan sekian, yang satu mengatakan sekian, dan juga pembagian makharijil huruf yang ammah atau yang asliyah dan makharijil huruf yang far'iyah sudah kita jelaskan. Dan insya Allah semoga ini penjelasan memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi atas penjelasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya, jika ada kalimat yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.